kelemahan. Jadi jangan sampai aku lemah. Begitu ditolak, lama-lamanya kerja sini sudah malas, nggak usah. Kayaknya saya sudah nggak bisa diterima. Baru belajar sedikit gagal, udah nggak bisa. Baru melamar ini ditolak, sudah nggak mau lagi, dan seterusnya. Ini namanya kelemahan, ini nggak boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan masuk insya Allah zikir setelah salam, sholat witir. Jadi kalau Bapak Ibu bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat witir, habis itu ada zikir nggak? Ada zikir tertentu. Sebagaimana kalau sholat wajib ada zikirnya, kayak tadi kita berzikir. Tapi zikir habis witir ini yang dianjurkan. Subhanal Malikil Quddus. Diulangi terus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Allah, Maha Raja yang kudus, maksudnya yang suci, mulia. Dan pada yang ketiga kali beliau membaca dengan suara terdengar jelas, dan beliau memanjangkan suara beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, lalu menutupnya dengan mengucapkan Rabbil Malaikati Warruh, Tuhannya para malaikat dan Tuhannya Jibril. Ini riwayat An-Nasai jilid 3 halaman 244. Sampai sini tentunya sudah ditutup masalah witir. Selain kita baca doa witir tadi 3 macam, minta segala macam kebaikan agar besok pagi pada saat kita bangun semuanya dipenuhi oleh Allah. Dan juga setelah witir kita dianjurkan menanamkan akidah dalam hati kita kalau kita yakin Allah sedang mendengar dan sedang melihat. Maka kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah Raja yang sebenarnya, yang Maha Kudus. Dan Maha Kudus maksudnya Maha sempurna, suci, segala macam puji-pujian baik diringkaskan dengan kalimat Kudus. Setelah kita baca 3 kali atau lebih, baru kita tutup dengan Rabbil Malaikati Warruh. Tuhan yang sedang kami sembah ini, Raja yang sebenarnya adalah Tuhannya dan penciptanya seluruh malaikat dan juga Jibril atau Ar-Ruh. Kemudian kita masuk teman-teman pasal 34 tentang penawar yang paling mujarab dalam menghilangkan sumpah, sedih, permasalahan apapun yang dihadapi, seberat apapun. Jangan tinggalkan doa ini, selalu baca. Kalau tidak hafal bisa difoto di buku ini, teman-temannya punya buku. Kalau enggak bisa diketik, insya Allah mudah-mudahan judulnya sama di Google, doa penawar. Tapi ini dipastikan semuanya, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sedang sumpah, sedih, ya, menghadapi masalah-masalah berat pun, ya, tidak bisa punya anak, ribut rumah tangganya, apalah segala macam, usahanya bangkrut, semuanya sampai kepada hal besar dari maksudnya bencana-bencana. Kalau dia baca ini, kata Nabi SAW, Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Doanya adalah Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdika, dan anak hambamu laki-laki, maksudnya ayahku, wabni amatika, dan anak hambamu perempuan, maksudnya ibuku, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ya, ubun-ubun ini sebagian ulama mengatakan tempat keluar masuknya ruh. Allah Subhanahu wa taala memegangnya itu. Makanya dikatakan dalam hadis tentang malaikat maut, kalau dia datang dia akan duduk di ubun-ubun kepala seseorang lalu mengeluarkan ruhnya. Maka kita menyerahkan sambil mengatakan nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, kapan saja engkau matikan aku akan mati. Madin fiyya hukmuk, berlaku kepadaku semua peraturan-peraturanmu. Adlun fiyya qada'uk, dan pasti adil keputusan-keputusanmu kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku mohon atas namamu yang engkau miliki, ya. Samaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu sendiri dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan itu pada hamba-hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpan di sisimu dalam ilmu gaibmu. Antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, wa jila'a huzni, dan penghilang secara total kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang juga rasa sumpahku atau dukaku. Hadis ini riwayat Ahmad di 1 halaman 391, dan kata Nabi SAW tadi saya bilang, siapa yang membaca doa ini dalam keadaan musibah sebesar apapun menimpa dia,
Allah ubah kesedihan dan masalahnya dengan kegembiraan. Mana apa saja. Naudzubillah, tiba-tiba jalan dapat perampok. Misalnya tiba-tiba di kantor terjadi gempa, akan dulu bangunan. Misal tiba-tiba ada PHK, masal banyak pegawai yang akan diberhentikan, kita khawatir kita termasuk di dalamnya. Atau kita pulang ke rumah terjadi sikap buruk dari pasangan kita, atau kita lihat anak yang kita nasihati tidak mau dengar, atau apa saja, segala macam masalah yang kita hadapi, langsung bacain Allahumma inni abduka wa ibni abdika wa ibni amatik sampai terakhir. Kita minta agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim penghiburnya, karena Nabi SAW jamin semua masalahnya akan berubah jadi kegembiraan. Ini yang disebut dengan doa penghibur lara. Mirip dengan itu juga doa yang setelahnya, dan di sini diangkat cuma dua buah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan. Jadi maksudnya boleh kita sedih, tetapi dalam doa ini kita minta saya tidak berlarut-larut. Ada orang kena meninggal pasangannya, meninggal anaknya, bangkrut usahanya, bertahun-tahun menderita. Ini adalah musibah. Kalau seseorang bersedih sementara seperti waktu meninggalnya Ibrahim, anak Nabi SAW, maka beliau menetesin air mata. Padahal beliau sebutkan sebelumnya an-niyaha, ya, teriakan dan tangisan buat mayit, menyiksa si mayit. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, Anda nangis? Kata Nabi SAW, iya, tetesan air mata seperti ini, sedih, itu adalah rahmat yang Allah masukkan dalam hati seorang hamba. Maka dengan sekali sedih apa segala macam tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita berlarut-larut. Nah, doa ini termasuk minta agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Maksud dalam makna ini kalau kita bilang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan. Ini Allah akan gantikan kesedihan tersebut menjadi kegembiraan. Jadi misal meninggal istrinya, meninggal suaminya, meninggal anaknya, bangkrut usahanya. Dengan baca ini berarti seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegundahan yang sedang menimpaku ini. Maknanya gantikan dengan kegembiraan dan kebaikan-kebaikan. Wal ajzi wal kasal, dan juga aku minta perlindungan kepadamu dari sifat lemah. Lemah hatinya, lemah prinsipnya, lemah akalnya, lemah keuangannya, lemah segala macam. Ini kita berlindung kepada Allah SWT dari segala macam kelemahan dan juga kemalasan. Umumnya malas ini adalah penyakit syaitan, dari syaitan. Maka kita tidak boleh malas bergerak. Sifat malas akan melahirkan masalah-masalah yang lain di fisik. Kalau orang jarang bergerak, selalu minta tolong sama orang, dia sendiri tidak mau bergerak, maka akan muncul sifat malas. Malas ini akan membuat orang tidak produktif dan juga akan mendatangkan masalah-masalah lain dalam fisik, seperti penyakit-penyakit tulang, penyakit apa segala macam. Ini disebabkan karena kemalasan. Kemudian selanjutnya wal bukhli wal jubn, kami berlindung kepadamu dari sifat pelit dan sifat pengecut. Pelit tidak akan pernah ada melekat pada seorang mukmin, tidak boleh pernah ada. Harus seorang muslim dan mukmin dan mukminah ini royal. Saya pernah bilang, tidak akan langgeng hubungan kita sama Tuhan kita Allah, tidak akan langgeng hubungan kita dengan pasangan hidup kita, tidak akan langgeng dengan sahabat-sahabat kita dan lingkungan kita, kecuali kita royal. Selalu memberi, selalu memberi. Allah suka dengan orang yang royal di jalannya. Manusia juga suka orang yang selalu berbagi, traktir, berbagi makanan, pakaian, segala macam. Maka kita memohon kepada Allah dari sifat bakhil. Kenapa ada sahabat gak tampan sekali, kulitnya putih, mukanya sangat tampan, berwibawa. Dia jadi kepala suku. Lalu orang-orang sukunya ditanya oleh Nabi SAW, tapi bukan di depan orang itu. Bagaimana dengan kepala suku kalian? Mereka bilang, ya Rasulullah, tampan, putih, punya wibawa, tapi bakhil. Perhitungan sekali, tidak pernah mau berbagi sama kami. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil? Jadi teman-teman mulai sekarang belajar. Kalau belum pernah infak 10 ribu, selama ini cuma 2 ribu, naikkan 10 ribu. Tidak pernah infak 100 ribu, infak sekarang 100 ribu. Yang belum pernah, cari nilai yang belum pernah, keluarkan karena Allah SWT. Makin besar teman-teman keluarkan, maka makin besar balasan dari Allah SWT. Karena kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma idhamal bala. Balasan sesuai dengan kadar cobaannya. Kita lagi diuji oleh Allah SWT, orang miskin lagi minta, kita kasih berapa? Pemberian itu akan mendatangkan hasil yang lebih besar. Tidak ada orang yang bersedekah sesuatu kemudian Allah kasih lebih kecil, itu gak mungkin.
Karena janji Allah SWT, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan balasnya dengan 10 kali lipat dari kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi sedekah itu, berapapun kita keluarkan, sebenarnya kita sudah punya aset 10 kali lipat dari itu. Tidak akan pernah ya, Allah SWT tunda lama. Pakai resep ini teman-teman untuk menyembuhkan penyakit. Kata Nabi SAW, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Suruh obati. Orang tua kita sakit segala macam, cari orang miskin sedekah. Minta dia doain orang tua kita. Sedekah ini akan mengobati penyakit-penyakit kronis, akan memperbaiki rumah tangga yang sedang ribut, akan mengubah dan memberikan menjadi penyebab hidayah anak yang nakal dan seterusnya. Sedekah itu luar biasa. Permasalahan apapun yang teman-teman hadapi, sedekah. Dan lawannya bakhil tidak boleh ada. Saran saya beli buku judulnya Keajaiban Sedekah. Ya, saya lupa nama penulisnya sekarang, tapi pernah saya bedah di YouTube itu. Dan teman-teman kalau mau ikuti ada ceramah saya di YouTube, Keajaiban Sedekah. Juga ada di situ bukunya itu sebenarnya bergabung antara keajaiban sedekah dengan keajaiban istighfar. Tapi kita fokus keajaiban sedekah sesuai dengan bahasan kita kebakhilan ini. Jadi kalau teman-teman sudah perhitungan terhadap diri sendiri, apalagi terhadap lingkungan, berarti ini sifat bukhul. Ini penyakit jiwa, tidak boleh ada. Kemudian sifat pengecut. Ini juga tidak boleh ada pada seorang muslim, jubun. Biasanya orang yang bukhul, pelit, pasti pengecut. Biasanya begitu. Umumnya kata ulama. Jadi kalau dia sudah mulai pelit, berarti orang itu juga pengecut. Karena dengan pelitnya itu, dia tidak mau bersedekah. Dia pengecut di situ. Pada saat dia minta sama Allah mau banyak, tapi tidak mau memberi. Juga bisa bermakna, siapapun yang pelit, maka memang dasarnya dia pengecut. Allah munculkan rasa pengecut dalam hatinya. Tidak akan pernah membela haknya, tidak akan ada semua. Karena ini sifat pengecut. Teman-teman kalau ditahan oleh perampok, walaupun dia muslim, kalau dia penjahat, lawan saja. Ambil hak kita. Tapi kan nanti saya terbunuh, Ustaz, kita mati syahid. Makanya Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang bilang, ya Rasulullah, kalau ada orang menghadang saya lalu mengambil harta saya, kata Nabi SAW, qatilhu, perangi dia, lawan, jangan kau kasih. Nah, boleh pengecut. Ya sudah, ambil saja, kasih semuanya. Bahkan istrinya diperkosa, dikasih, naudzubillah, dan seterusnya. Nah, kita lawan, kata Nabi SAW, lawanlah. Dia bilang, bagaimana kalau saya bunuh dia? Kata Nabi SAW, tidak ada dosa. Kalau saya dibunuh oleh dia, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Jadi kita tidak harus masuk ke kancah peperangan untuk mati syahid. Tapi dengan membela harta kita pun bisa mati syahid, gitu kan. Jadi tidak boleh ada sifat pengecut. Saya pernah ketemu sama salah satu kerabat datang, rupanya di terminal ditahan oleh orang gitu. Dan dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Cuma itu saja, itu pun dirampok oleh orang. Terus diberikan sama dia, kenapa diberikan? Kan ramai di situ bisa minta tolong juga orang lain. Enggak, saya takut nanti begini dan begitu. Kenapa? Ini pengecut, kenapa? Lawan saja. Gitu. Angkat suaranya, lawan, minta tolong sama orang. Tidak boleh kita tinggal diam. Tidak boleh biarkan hak kita diambil oleh orang lain, gitu ya. Kecuali kalau dasarnya memang itu misal utang, kita sudah tagih, orangnya tidak mampu, beda. Atau orang yang memang zalim, kemudian kita tidak punya power untuk itu, yang lain. Tapi kalau selama kita masih bisa melawan, gak boleh pengecut. Dan ini kita minta agar dihilangkan dari dalam hati kita. Kemudian permintaan yang terakhir adalah wadala iddaini wa ghalabatir rijal, dan jangan sampai aku terlilit hutang dan ada penindasan orang-orang terhadapku. Hutang teman-teman hanya boleh kalau kita butuh. Bagi anda yang sudah mampu nggak boleh hutang. Misal kita punya gaji 5 juta atau 10 juta rupiah. Ini sebenarnya sudah mampu untuk beli sebuah produk. Tapi kita sengaja cicil. Yalah, mumpung ada kesempatan, kalau lihat kasih hutang-hutang aja deh. Ini nggak boleh teman-teman. Karena antum dianggap orang mampu. Ada hadis Nabi SAW yang lain di Bukhari, diangkat oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitab dosa-dosa besar Matlul Ghanidul. Maaf, bukan riwayat Bukhari hadis ini, kalau salah riwayat Imam Ahmad atau Al-Hakim. Kata Nabi SAW, Matlul Ghanidul, ya, menunda pembayaran bagi orang kaya mampu kezaliman. Sekarang antum kaya sengaja hutang, cicil dan seterusnya, padahal antum mampu bayar. Ini bisa masuk dalam bab kezaliman, tidak boleh. Dan kita tidak boleh buka pintu utang kecuali butuh, yang pertama. Yang kedua, niat dalam hati mau membayarnya.
Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang lalu dia niat bertekad besar ingin membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Kalau dia tidak niat dari awal membayarnya, Allah akan persulit dia membayarnya. Dan kata Nabi SAW, orang yang mati syahid semuanya akan dimaafkan oleh Allah kecuali utangnya. Ya, utang ini jangan dibuka. Tidak boleh sama sekali utang. Dan kalau kita punya utang, segera bayar. Bisa teman-teman lagi keluar mau makan siang, lupa uang di kantor, di meja, atau lupa dompet, nggak bawa uang. Kita sekarang harus makan lapar. Ada teman di sebelah, bayarin dulu saya, nanti saya bayar di atas. Boleh saja, kalau dia ridho, uangnya dia. Tapi nanti jangan lupa dibayar. Tidak boleh sengaja ditunda-tunda, ini dosa. Begitulah, jadi kita minta agar dijauhkan dari terlilitnya utang. Kemudian yang terakhir, waghalabatir rijal, dan kita di penindasan orang-orang. Terjemahannya sebenarnya terjemahan yang lebih tepatnya adalah kita dikuasai oleh orang. Ini sebagian ulama hadis mengatakan sebenarnya semua doa-doa ini potongannya itu berpartner satu sama yang lain. Contoh misal, bagi yang pegang buku, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, selamatkan aku dari duka dan kesedihan. Ham itu dan sedih satu paket. Setiap kali orang sumpah, mudah sekali sedih. Setiap kali orang sedih, mudah sekali sumpah. Dua-duanya kita minta tidak ada dari kita. Jangan ada ham, jangan ada hazan. Ham adalah suka, suntuk, sumpi, sedih, ya, maaf, sumpah, suntuk, ya, yang biasa terjadi karena kita tidak tahu harus buat apa. Dunia ini rasanya sempit. Dan sedih yang datang setelahnya. Datang hasil daripada kesuntukan itu akan muncul kesedihan. Dua-duanya ini partner. Kita berlindung dari keduanya. Jangan pernah aku sumpah, jangan pernah juga aku sedih. Kemudian yang kedua, ajzi wal kasal, malas, ya. Ajiz ini sebenarnya putus asa. Jadi terjemahannya kelemahan. Jadi jangan sampai aku lemah. Begitu ditolak lamarannya kerja sini sudah malas, nggak usah. Kayaknya saya sudah nggak bisa diterima. Baru belajar sedikit gagal, udah nggak bisa. Baru melamar ini ditolak, sudah tidak mau lagi, dan seterusnya. Ini namanya kelemahan, ini nggak boleh. Kalau Imam Muhammad atau Syekh Muhammad Abdul Wahab memasukkan dalam kategori dosa besar ini. Orang yang lemah seperti ini, putus asa dari rahmat Allah, kayaknya sudah nggak bisa. Padahal masih bisa dia coba. Tidak boleh, harus kita lawan, dia waswas syaitan. Ajiz, kelemahan atau putus asa, satu partner dengan kasal, malas. Sebenarnya dia adalah malas, cuma malas yang sudah dimulai dengan usaha saja, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-bukhul wal jubun, tadi pelit dengan pengecut. Ini satu partner juga. Dan yang terakhir, yang keempat, dala'id dain, terlilit utang, wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh orang-orang. Jadi kita kalau punya utang sama orang, akhirnya kita kayak dikuasai sama dia. Dia bisa marah-marah, dia bisa suruh-suruh, dia bisa penjarakan, usaha hukum kita. Maka semua ini partnerannya kita minta. Jadi jangan sampai terjadi ya Allah, dan efeknya juga jangan sampai ada. Seperti itu. Dan ini semua permintaan-permintaan yang sangat mulia yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.